Nah, Oke, oke. eh, menurut saya ya, dunia Ya. kampus itu sangat kompleks. Lengkap isinya. Daftar isinya itu lengkap. Kamu mau belajar apa saja itu lengkap di kampus ya. Iya. Kamu mau belajar disiplin ilmu, kamu mau belajar tentang kehidupan, kamu mau belajar tentang manajemen, kamu mau belajar tentang sosial budaya, ada semua di kampus. Tapi salah satu yang menarik itu adalah uh, kamu bisa belajar politik. Nah, kenapa saya Hmm. dulu mau jadi ketua himpunan? Yang Iya. mendorong saya untuk masuk ke situ itu semuanya itu adalah alasan-alasan politis. Secara tidak langsung saya belajar politik dari situ. Ketika dinamika kampus itu membentuk kubu-kubu tertentu yang punya visi tertentu terhadap himpunan. Yang mana setelah sekarang ini baru saya pelajari bahwa oh ternyata keputusan-keputusan yang kami ambil pada waktu itu adalah keputusan-keputusan politis. Keputusan-keputusan politik. Kenapa saya harus jadi ketua himpunan? Supaya saya bisa bikin ini. Nah, siapa nih yang mendukung saya untuk membuat ini terhadap kampus? Oh ini jadi kubu-kubunya saya nih, teman-temannya saya nih. Mereka mendukung saya untuk menjadi seorang ketua himpunan. Terus nanti di seberang sana ada yang punya visi lain juga. Himpunan itu harusnya seperti ini. Nah, dia kumpulkan tuh orang-orangnya dia. Oh, iya, iya. Kalian setuju nggak sama misi saya untuk melakukan ini? Setuju. Oke, akhirnya ini Elong doang ini salah satu pendukung saya dulu. Jadi kami dulu, wah 2003 dulu itu Banyak apa banget yang namanya? nonton nih. 2003 dulu itu kubunya kenceng banget itu. 2003 dulu kayak harus yang jadi ketua himpunan ini. Saya dulu itu nggak Oh, tahu ya. gitu, gitu. Saya dulu itu terpilih menjadi ketua himpunan. Salah satunya itu Hmm. dengan suara terbanyak yang pernah hadir, tetapi dengan gap terkecil yang pernah ada. Jadi kalau saya tidak salah saya itu menang 59, 54, cuma 5 suara. 59 lawan Oh, 50, 50-an lawan 50-an gitu. Cuma 5 suara. berarti Wah, itu kandidatnya cuma dua, Bang. apa ya? Kandidatnya waktu itu cuma dua orang. Kayaknya pada akhirnya tinggal 2 besar waktu itu. Wah, itu ketat Oh. banget. Nah, itu untuk saya sebagai tempat media pembelajaran politik. Tempat bagaimana caranya kamu meyakinkan orang terhadap visi misinya kamu meyakinkan orang terhadap tujuan yang bisa dicapai bersama, dan itu kan politis. Hmm. Politik itu kan sederhananya politik definisinya adalah cara untuk mencapai tujuan bersama, politik kan. Nah, Iya. kita itu harus menempatkan HMPWK itu sebagai media untuk mencapai tujuan bersama. Tapi kan tidak semua orang Oh. punya tujuan yang sama. Nah, Ah, benar. jadi secara politis kamu harus meyakinkan orang bahwa tujuan saya ini yang paling besar, yang paling Oh, mayoritas. oke. Nah, di situ tuh kita latihan berpolitik tuh, bagaimana meyakinkan orang tentang visi yang kita uh, mau bawa. Bermanfaat nggak, Bang? Aktif di himpunan dengan mood seperti itu. Sangat bermanfaat. Pada akhirnya ketika Iya, iya. katakanlah saya punya ide cerita. Ini bagaimana caranya saya meyakinkan dia ini bahwa ide cerita ini bagus. Hmm. Salah satunya tuh lewat belajar dari HMPWK tadi ini. Saya jadi belajar bagaimana cara Oh, iya, iya, iya. iya bagaimana Menyampaikan cara sesuatu. iya bagaimana mendiskusikan visi dan misi saya, bagaimana Ya. mendiskusikan tujuan saya. Nah, jadi HMPWK itu penting. Apakah cuma sampai di situ? Tidak juga. Tidak juga. Ah, Menurut saya, HMPWK itu adalah media yang paling tepat untuk melihat studi kasus bagaimana sebuah kepemimpinan bisa membawa kemaslahatan kepada banyak orang. Jadi sebelum kamu oh, iya, belajar iya. meyakinkan seorang pemimpin daerah Ah, terhadap proposal perencanaan yang kamu bawa, perekam. kamu harus bisa meyakinkan dulu lingkungan kampusnya kamu bisa nggak nih. Nah, Oh, iya, iya, berarti memahami ini, menurut saya itu medianya lewat HMPWK tadi itu. Misalnya nih, ya, HMPWK. Oh. simple aja. Di perencanaan kan kamu pasti Hmm. belajar tentang good governance, iya kan? Bahwa sebuah Iya. produk perencanaan, sebagus apapun, seideal apapun, tidak akan bisa berhasil tanpa adanya dukungan support dari good governance. Nah, sekarang di mana kamu melihat good governance? Bagaimana mengetahui good governance itu seperti apa modelingnya? Ya lewat HMPWK. Lewat melihat contoh-contoh kepemimpinan di HMPWK. Apakah dia berjalan dengan baik atau tidak? Kemudian kalau misalnya ketua himpunannya bagus, apa yang terjadi? Ketua himpunannya nggak bagus, apa yang terjadi? Studi kasusnya itu di situ. Oh, iya, Nah, iya. kalau di HMPWK risikonya Iya, benar, kecil, benar. iya kan? Kalau HMPWK risikonya kecil, cuman mungkin sekitar puluhan angkatan aja kan. Kamu angkatan berapa? Saya angkatan 18, Bang. Angkatan 18. Kalau misalnya
pengurusan Iya, iya. HMPW kamu kacau, yang menderita cuma angkatan 18 Ah, aja, kayak angkatan 18 ngaco, nggak bagus pegang himpunan, yang ya, iya kan? Nanti angkatan 19 lagi punya iya. punya visi lagi, kita akan bikin yang lebih dari angkatan 18. Nah, ini kan Hmm. sebenarnya apa ya? Kayak kayak miniaturnya Indonesia gitu, kayak miniaturnya daerah. Kamu kan nanti Oh ya, suatu saat akan jadi perencana di daerah-daerah kan, iya kan? amin. Produknya kamu, hasil Iya, amin. pekerjaannya kamu kan akan berpengaruh Iya. terhadap kehidupan orang-orang di daerah. Nah, di HMPWK itu adalah mediumnya kamu untuk Iya. belajar Untuk sebelum ke eh, yang lebih besar. sebelum ke jenjang yang lebih serius. Nah, Jadi iya. eh, ketika misalnya di kampus, resikonya Dunia. kamu tanggung Ah, sendiri gitu. Dan teman-temanmu yang iya. jumlahnya paling mungkin 30-an. Tidak menghilangkan Berarti waktu APBD negara, tidak menghilangkan, iya kan? Tidak iya, meresikokan benar-benar. APBD daerah, tidak meresikokan Ah, bisnis seseorang, bisnis orang banyak, tidak iya. meresikokan banyak hal. Tapi kamu bisa belajar good governance itu penting gitu. Oh, Nah, iya. suatu saat ketika kamu keluar dari HMPWK, skill ini akan saling mendukung gitu, akan saling mensupport gitu. Hmm. Kamu jadinya akan paham bagaimana caranya bicara dengan pemimpin daerah, bagaimana caranya ketika kamu yang ada di pihak untuk Iya, mengambil iya. kebijakan. Jadi itu menurut saya HMPWK penting nggak? Penting sekali untuk medium pembelajaran, karena ketika bangku kuliah memberikan kamu asupan gizi untuk ilmu pastinya, ilmu Selalu teknisnya, ilmu pasti. ya, Ah, ya HMPWK iya. memberikan kamu model pembelajaran untuk aplikasinya. Jadi Oh, itu gitu. menurut saya Ya, kamu harus benar-benar punya setuju. dua-duanya gitu. Jadi kalau Hmm. kamu pintarnya di studi aja, menurut saya sih kamu Hmm. menyia-nyiakan Iya, sesuatu. oke. Bukan berarti kamu kurang, bukan. Tapi kamu Tapi menyia-nyiakan kayak sesuatu. Menurut saya itu, iya, kampus itu benar. masalah peluang. Jadi sebanyak-banyaknya peluang yang kamu ambil, eh, itu yang jadi Ah, tolak ukurnya kamu sukses pembelajaran apa lain. enggak di kampus. Iya, iya. Terus kalau misalnya mau ditanya angkatannya abang dulu apa yang paling hebat? Kayaknya sih nggak ada yang paling hebat ya. Tapi untuk saya pribadi sih yang Iya. paling menyenangkan adalah mendatangkan Sujiwo Tejo waktu itu. Waktu itu kebetulan ada koneksinya Pak Gimana, Bang? Tomo waktu itu dengan Sujiwo Tejo. Sujiwo Tejo waktu itu. Nah, Oh, oh, oh ya. waktu itu kita di zamannya Sorry. saya jadi kepengurusan itu, saya ngundang Sujiwo Tejo, dan sampai sekarang Sujiwo Tejo itu adalah salah satu orang yang sangat menginspirasi saya, karena di kepala Iya, Sujiwo iya, iya. Tejo ilmu pasti itu adalah Iya, tidak iya. hanya sekedar ilmu pasti, tapi dia menjadi ilmu yang benar-benar filosofinya masuk gitu. Nah, itu yang kayak menjembatani momen itu, yang menjembatani saya untuk berhenti melihat planologi itu hanya seperti ilmu pasti gitu, ilmu teknis enggak. Ilmu Hmm. perencanaan itu eh, stepnya itu lebih daripada itu gitu. Hmm. Soalnya kalau Gitu nggak sih. salah, salah salah satu kata dari Pak Sujiwo Tejo yang saya tahu kayaknya orang kuliah itu nunjukin kalau dia pernah belajar tapi bukan pernah berpikir ya. Kalau kurang lebih kayak gitu berarti kan Iya. itu, Bang. Nah, nah itu mendengarkan hal itu depan matanya saya tuh kayak kesuksesan terbesar Oh yang saya iya, kayak, benar. nah orang datang depan mata kita nih, mari kita dengarkan dia. Gimana, Bang? Dan ketika dihadiri itu sangat sangat menginspirasi saya. Saya bukan bilang saya mau jadi seperti Sujiwo Tejo, tapi cara Sujiwo Tejo melihat ilmu itu membuat saya kayak, oh oke deh, saya akan melihat ilmu Iya, saya ya. dengan cara seperti itu Hmm. gitu. Oke, kayak udah maksudnya tadi kan Abang juga sempat sebut tuh apa kalau waktu pas ngemimpin himpunan itu kan kayak belajar untuk politik gitu. Dan kalau berarti kan masih ada, maksudnya pasti ada kesulitan-kesulitan gitu Bang waktu pas himpunan waktu pas menjabat. Nah waktu di Abang ada nggak cerita-cerita yang kayak waktu ini susah atau masih inget atau enggak gitu ya Abang, kan kayaknya udah lama banget. Maksudnya Ya, waktu itu Abang ngehandle-nya gimana? Terus permasalahannya biasanya apa gitu Bang, biar maksudnya kita sharing-sharing cerita gitu Bang. nah menariknya kampus itu adalah, nih di kampus itu kamu harus pintar-pintar membedakan konteks ya. Iya. Jadi ketika ada eh, ketika ada problem,
itu nggak boleh baper, tidak boleh baper. Jadi ketika kamu misalnya mau bikin sebuah kegiatan, orang yang bisa kamu lihat begitu saja sebagai supporting, tapi bisa jadi mereka justru ada di seberang gagasannya kamu itu. Nah, dulu ketika saya pimpin himpunan seperti itu, jadi tidak semua teman-temannya saya itu menjadi pendukungnya saya untuk mengeksekusi sebuah kegiatan. Itu tantangannya berat sekali. Bagaimana caranya meyakinkan mereka bahwa ketika kegiatan ini dieksekusi dengan baik, ini untuk kebaikan kita bersama. Tapi pasti patut mereka mencurigai bahwa enggak, ketika saya bantu kamu, itu sebenarnya kegiatan kamu yang sukses. Dan itu pusingnya minta ampun ya. Dan itu tidak bisa disalahkan. Jadi kayak, ya juga sih sebenarnya. Nah, bagaimana caranya itu? Mengkomunikasikan hal seperti itu media belajar. Dan kalau saya bilang sih, apakah kamu harus menjadi seorang ketua himpunan yang sukses? Apakah kamu harus menjadi seorang ketua himpunan yang baik? Apakah kamu harus menjadi pengurus himpunan yang baik? Apakah kamu harus sukses melakukan kegiatan-kegiatan? Enggak. Jangan salah kaprah. Intinya itu bukan di hasilnya apa, tapi prosesnya bagaimana. Yang benar itu kamu harus menjadi ketua himpunan, kamu harus mencoba menjadi ketua himpunan, kamu harus mencoba menjadi pengurus himpunan, kamu harus mencoba tidak setuju dengan pengurus himpunanmu, kamu harus mencoba tidak setuju dengan ketua himpunanmu, kamu harus berbeda pendapat. Kamu harus mencoba menjebolkan kegiatanmu kepada dosen. Dan dosen juga tidak akan mungkin kayak, oke, setuju-setuju aja. Enggak. Intinya itu bukan kegiatan yang kita disupport apa tidak. Tapi proses menuju itu bagaimana. Itu yang menariknya kampus. Sehingga ketika kamu patah hati gara-gara hasilnya, berarti kamu tidak belajar. Kamu tidak perlu patah hati dengan hasilnya. Jadi kalau misalnya besok kamu LPJ terus dibilang, alah, himpunan ini ngaco. Bukan itu yang jadi poin. Kita memang harus berusaha sekuat tenaga untuk sukses. Untuk benar. Kita harus tapi bukan itu poin utamanya. Yes. Tapi intinya itu bukan di hasil akhirnya. Ini kampus ya. Ini kampus. Kamu harus memahami bahwa kamu sedang ada di kampus. Iya, benar. Sehingga kamu harus benar-benar mengedepankan proses. Kamu harus sadar diri, kamu itu di kampus. Jangan kamu patok semua upayanya kamu di kampus. Ya. Jangan kamu taruh hasil akhirnya kamu di kampus. Oke? Jadi kampus itu jadikan benar-benar media pembelajaran. Yang salah itu kayak misalnya nih, aduh, saya nggak mau jadi pengurus himpunan deh. Saya takut studinya saya takut studinya saya rusak. Menurut saya kayak berarti kamu tidak belajar. Kamu hanya melihat pelajaran itu apa yang ada di atas meja. Kamu tidak melihat himpunan sebagai media pembelajaran. Dan menurut saya itu sayang sekali. Saya tidak tahu apakah S2 punya himpunan dan apakah mereka aktif. Tapi saya rasa itu tidak menarik sih. Yang menarik itu adalah himpunannya S1. Jadi ketika kamu S1 dan masuk himpunan, itu kesempatan terbaiknya kamu untuk belajar. Jadi jangan kamu lihat himpunan sebagai beban. Kamu harus lihat himpunan itu sebagai media. Nih, Bang. Itu sih kalau menurut saya sih itu sih yang poin pentingnya. Jadi jangan kamu taruh hasil akhirnya kamu di kampus. Justru kamu harus berpikir bahwa apa yang kamu jalani di kampus itu akan mendukung hasil akhirnya kamu seperti apa. Gitu. Bang, maaf banget nih. Kayaknya kan ceritanya sebenarnya lagi seru-serunya, lagi kayak Abang juga lagi kayaknya masih kangen gitu kan sama PWK. Soalnya gini Bang, udah di apa namanya? Saya udah beberapa kali nih Bang diperingatin. Dan saya juga kayak terlalu larut sama cerita Abang sampai saya diem aja gitu. Terus saya juga diingetin sama saya diingetin udah sama teman-teman karena sebenarnya waktunya kan terbatas Bang, 1 jam. Soalnya kalau lebih dari 1 jam takutnya kehapus live-nya. Jadi kita mungkin bisa nggak Bang kalau kayaknya minggu depan atau kapan sekarang nanti abis ini kita ulang live lagi biar jadi part 2 gitu Bang. Soalnya takutnya boleh. Gimana Bang? Boleh. Berarti, mau extra time? Abang masih lowong berarti kan? Boleh. Iya, extra time bener. Boleh. Abang masih lowong berarti Bang? Oke. Boleh. Berarti sekarang kita endin dulu. Berarti gini Bang, berarti nanti kita selesaiin dulu live-nya, terus kita live lagi untuk bahas lagi soal cerita lagi. Boleh. Nanti. Boleh. Oke.
Oke, makasih ya Bang. Bentar Bang, nanti kita join lagi. Coba diginiin Bang. Akhiri.